Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita semua dipertemukan kembali di hari ini. Tiap Senin kita akan bahas buku yang saya tulis, judulnya Tafsir Al-Hikmah. Tafsir Al-Hikmah ini membahas surat-surat yang ada di dalam juz 30. Dibahas satu persatu, ayat per ayat, ditelaah supaya kita menemukan pencerahan, supaya kita bisa mendapatkan petunjuk dari apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya adalah juz ke-30 atau yang seringkali disebut juz amma. Dikatakan juz amma karena pada saat memulai juz 30 dimulai dengan ayat amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim. Makanya disebut dengan juz amma, ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat An-Nazi'at. Minggu lalu sudah kita bahas surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5. Bagi sahabat yang kemarin tidak sempat mengikuti materi Al-Hikmah, ya, materi tafsir Al-Hikmah, Anda bisa lihat di YouTube-nya, di arsip YouTube. Sengaja saya simpan supaya siapapun nanti kapanpun punya kesempatan bisa menelaah lagi, bisa menonton lagi, bisa mendengar lagi. Hari ini kita akan lanjut ke ayat ke-6. Surat An-Nazi'at ini berjumlah 46 ayat. Disebut An-Nazi'at karena ayat pertamanya menggunakan kalimat wan-nazi'ati gharqa. Di ayat 1 sampai dengan 5 membahas tentang tugas malaikat, kesigapan malaikat, ya. Dan yang tidak kalah penting, ternyata malaikat itu saat mencabut nyawa ada dua tipe. Ada yang kasar, ada yang lembut. Nah, itu sudah kita bahas di Senin yang lalu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ayat 6 sampai dengan 14 insyaallah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan. Nah, ini ayat berbicara tentang kebangkitan. Tentang keimanan bahwa kita ini setelah tulang daging kita menyatu dengan tanah itu akan dibangkitkan. Dan ini hanya bisa diterima dengan keimanan, ya. Jadi dasarnya itu harus dasar keimanan. Yauma tarjufur rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan. Yauma tarjufur rajifah, pada tiupan pertama yang mengguncangkan alam. Tatba'uhar radifah. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Hati manusia pada waktu itu takut, pandangannya juga tunduk. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ternyata ayat ini berbicara tentang hari kebangkitan, ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain, banyak sekali ayat yang mengingatkan kita untuk bersiap-siap menghadapi peristiwa ini. Misalnya di Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin syai'a
Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsorun. Takutlah kamu, khawatirlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun yang bisa membela orang lain. Inilah yang disebut hari kebangkitan. Kalau di sini dijelaskan tentang qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Saat terjadi kebangkitan, hati manusia sangat takut dan pandangan mereka itu tunduk. Kenapa? Karena satu sama lain sudah tidak bisa saling menolong. Ini yang dijelaskan di Al-Baqarah 248, Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu, takutlah kamu, khawatirlah kamu, hendaklah kamu bersiap-siap. Yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Pada hari ketika seorang tidak dapat membela orang lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa membela, tidak bisa menolong orang lain, sekalipun itu orang yang sangat dicintainya. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan pada hari itu syafaat, tebusan tidak akan diterima. Tidak akan diterima tebusan apapun. Kalau orang ingin ditebus dan sudah tidak punya apa-apa, wala hum yunsorun, dan mereka tidak akan ditolong. Karenanya Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, saya seringkali berulang-ulang mengatakan, ada yang mengatakan anak nggak akan dibawa, harta nggak akan dibawa, kedudukan nggak akan dibawa. Kan suka dengar gitu ya? Iya, memang benar. Harta nggak akan dibawa kalau cuma sekedar jadi warisan. Kedudukan nggak akan dibawa kalau cuma sekedar karir, ya, karir. Terus apa lagi? Pengaruh nggak akan dibawa, ya nggak akan dibawa kalau cuma pengaruh itu untuk sekedar duniawi. Tapi jangan salah sahabat-sahabat sekalian, harta itu akan kita bawa, keluarga itu akan kita bawa, kedudukan itu akan kita bawa, ilmu itu akan kita bawa, kalau digunakan untuk akhirat. Nanti tidak ada yang bisa nebus apapun, ya, kecuali amalnya sendiri. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu nggak bisa mengandalkan orang lain kecuali apa yang kamu perbuat. Kalau kita punya harta, tidak kita gunakan untuk membela agama Allah, memang nggak akan dibawa. Cuma sekedar harta warisan saja. Tapi kalau orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk membela agama Allah, kekayaannya digunakan untuk meringankan beban orang lain, dibawa itu, ya, dibawa. Anak-anak kalau tidak soleh, ya nggak akan dibawa. Tapi kalau anak-anak kita soleh, dibawa. Amaliyahnya sampai mati. Ya ilmu, kalau hanya sekedar sebuah prestise duniawi, ya nggak akan dibawa. Tapi kalau ilmu itu digunakan untuk kemaslahatan, nawaitunya benar-benar kita ini pengemban amanah, ya dibawa nggak? Ya dibawalah. Makanya Allah firmankan, wattaqu, takutlah kamu, khawatirlah kamu, berhati-hatilah kamu, yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, pada hari di mana seseorang tidak bisa membantu orang lain. Jadi gimana? Ya kita nafsi-nafsi. Ilmu yang kita gunakan untuk kebaikan kita bawa, yang nggak akan bisa nolong anak kita. Ya harta yang kita gunakan untuk membela agama Allah, untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, nah itu yang dibawa. Dan kita juga nggak bisa nolong siapa-siapa. Orang lain juga nggak bisa nolong kita. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlun. Dan saat itu tebusan apapun tidak ada. Wala hum yunsorun. Dan mereka tidak akan ditolong kecuali illa ma tuzzauna
wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali atas apa yang kamu perbuat. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, di surat An-Nazi'at ini ada kalimat wujuhu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Hati manusia pada waktu itu takut dan pandangan mereka itu tunduk, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan. Kata Nabi, nanti kamu akan dibangkitkan, dikumpulkan pada hari kiamat bertelanjang kaki, tidak berpakaian sama sekali. Jadi kata Nabi, nanti kamu akan dibangkitkan bertelanjang kaki tanpa pakaian. Nah, pertama ini isyarat bahwa semewah-mewahnya baju kita, semahal-mahalnya sepatu kita, ya, pada akhirnya di hari kebangkitan itu hufatan urata. Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian sama sekali. Qultu, Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din. Kata Aisyah, ya Rasulullah, sungguh malu kalau begitu. Laki-laki dan perempuan, mereka tak berbusana. Satu sama lain bisa memandang. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyandura ba'duhum ila ba'din. Urusan saat itu, situasi saat itu sangat dahsyat, sehingga mereka tidak akan saling memperhatikan satu sama lain. Jadi ketika Nabi mengatakan bahwa nanti yuhsyarul nasu yaumal qiyamati hufatan uratan, kata Nabi, nanti kamu akan dibangkitkan di hari kiamat itu tanpa alas kaki, tanpa pakaian, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau orang meninggal itu kan cukup dibungkus dengan kain kafan. Toh kain kafannya juga nanti akan hancur. Kalau kita mati kan kendaraan termewah kita cuma kendaraan mobil jenazah, ya. Kendaraan termewah kita keranda mobil jenazah. Parfum termahal kita hanya kamper, kapur barus. Terus apa lagi? Pakaian kita hanya kain kafan. Lahan terluas kita cuma 2x1. Semuanya juga begitu, teman-teman sekalian. Nah, nanti kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan. Nanti kamu akan dibangkitkan tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Qultu, aku bertanya, kata Aisyah, ya Rasulullah, an-nisa'u warijalu jami'an yanduru ba'duhum ila ba'din. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau kita dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, malu atuh laki dan perempuan satu sama lain saling melihat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanduru ba'duhum ila ba'din. Peristiwa saat itu sangat dahsyat. Laki dan perempuan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk saling memperhatikan. Jadi kata Nabi, walaupun kamu dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, itu sudah nggak akan jadi perhatian kamu. Berarti apa, teman-teman sekalian? Semua orang fokus pada suatu upaya untuk penyelamatan diri pada saat itu. Lalu di dalam hadis riwayat, kalau yang saya tadi sampaikan itu riwayat Imam Muslim, ya. Jadi yang saya tadi sampaikan hadisnya itu riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Tirmidzi,
innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Kata Nabi, nanti kamu saat dibangkitkan di mahsyar itu ada yang dalam keadaan bisa berjalan kaki dengan kakinya, sebagian lagi berkendaraan, dan sebagian lagi digiring dengan berjalan menggunakan wajah. Bayangkan teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ini, nanti ketika dibangkitkan ada yang berjalan kaki, ya, normal jalan kaki biasa. Ada yang berkendaraan, ada yang jalannya itu dengan wajahnya. Ya, bayangkan jalan dengan wajahnya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi yaumal qiyamah? Bagaimana orang itu berjalan dengan wajahnya? Kebayang nggak jalan tuh dengan wajahnya? Qala, Nabi bersabda, alaisal ladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala ayyumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Kata Nabi, kamu nggak usah heran orang berjalan dengan wajahnya. Kamu berjalan dengan kaki saja itu dengan kuasa Allah, maka Allah berkuasa membuat orang itu bisa berjalan kaki dengan wajahnya. Mirip dalam kehidupan. Biasanya kita melukis itu kan dengan tangan, ya. Tapi kan ada saudara kita yang diberi kemampuan karena tangannya tidak berfungsi dengan baik dan tidak sempurna, dia melukis dengan kakinya. Bahkan lukisannya lebih bagus dari kita yang normal tangannya. Jadi Allah itu ketika memberikan kuasa, tidak ada yang tidak mungkin. Ya contoh di dunia yang saya bilang tadi. Saya nggak bisa melukis sekalipun tangan saya sempurna. Tapi ada saudara kita yang melukis dengan indah walaupun dengan kakinya, teman-teman sekalian. Itu kan karena Allah berkuasa membuat sesuatu yang kata kita tidak mungkin, itu bisa. Makanya ketika Nabi mengatakan di hari kebangkitan nanti itu ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan pakai kendaraan, tapi ada juga yang berjalan dengan wajahnya. Nah, itu menggambarkan kualitas setiap orang di hari kebangkitan. Ada yang berkendaraan. Nah, berarti yang jadi kendaraannya itu amal. Karena itu saya akan ulangi lagi. Kalau ada yang mengatakan harta itu nggak dibawa, ya, keluarga itu nggak dibawa mati, kedudukan itu nggak dibawa, ya memang nggak dibawa kalau tidak dikondisikan untuk akhirat. Sekarang Anda punya tabungan 100 juta. Tidak pernah atau tidak ada niat untuk sebut sajalah wakaf 1 juta gitu. Ya sudah, tidak dibawa itu. Kalau kita mati ya untuk anak cucu kita saja. Ya nggak? Ya sudah. Gitu. Tapi kalau dari uang 100 juta, saya wakaf 10 juta. Nah, itu yang akan saya bawa. Bukan yang 100 juta, yang 10 jutanya yang saya bawa. Kalau saya punya uang 1 juta, saya wakafkan 10.000. Nah, itu yang saya bawa. Makanya kata Nabi, nanti di akhirat tuh ada orang yang berkendaraan. Berkendaraan dengan amal solehnya. Berkendaraan dengan ilmunya, kalau kita berbagi ilmu. Berkendaraan dengan tenaganya, kalau kita berbagi tenaga. Berkendaraan dengan hartanya, kalau kita berbagi harta. Begitu. Ya. Nah, ini semua sahabat-sahabat, apabila dunia itu digunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, Rasulullah bersabda, orang itu dibangkitkan ada yang jalan kaki, ya, artinya kan amalnya standar. Ada yang berkendaraan, berarti kan amalnya di atas rata-rata. Tapi ada yang berjalan dengan kakinya, berarti dia tidak punya amal sama sekali. Bagaimana bisa orang berjalan dengan wajahnya? Ada orang yang berjalan dengan wajahnya. Bagaimana mungkin orang berjalan dengan wajahnya? Maka Nabi mengatakan, alaisal ladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala ayyumshiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Kalau Allah itu berkuasa membuat kamu berjalan dengan kakimu, Allah berkuasa membuat berjalan dengan wajah. Nah, alangkah sulit dan menderitanya orang-orang yang berjalan dengan wajahnya.
Hadis ini menunjukkan Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, kita kudu siap-siap. Kembali ke ayat yang tadi saya bacakan di Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hendaklah kamu waspada. Kamu takut. Kamu harus mempersiapkan diri. Yauman, untuk menghadapi satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Satu orang tidak dapat membela yang lainnya. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlun. Ya. Bahkan syafaat dan tebusan apapun tidak akan diterima. Wala hum yunsorun. Dan kamu tidak akan ditolong kecuali dengan amalmu sendiri. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan ditolong kecuali dengan apa yang kamu perbuat saja. Nah, di dalam surat yang sering kita baca, ya, dalam surat Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini ayat bicara tentang kebangkitan, teman-teman sekalian. Siapa yang mengerjakan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, niscaya Allah akan menunjukkan balasannya kepada kita. Dan siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun, sebesar biji dzarrah. Dzarrah itu ukuran terkecil, ya. Niscaya kami juga akan perlihatkan balasannya. Lalu nanti setelah kita berusaha untuk famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Siapa yang beramal sekecil apapun, amal soleh itu Allah tunjukkan. Siapa yang berbuat buruk sekecil apapun, Allah akan tampakkan. Begitu. Nanti kalau kita berjuang untuk walaupun kecil, pelan-pelan, satu percik, ya kan? Kebayang nggak? Satu tetes. Pernah nggak Anda punya tempat yang bocor, ya? Simpen di situ, bejana. Satu tetes, penuh itu. Ada nggak yang di rumahnya AC-nya dinyalain? Coba perhatikan. Kan satu tetes, lama-lama ember tuh penuh. Nah, amal juga begitu. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau kita beramal sedikit, mudah-mudahan menjadi bukit. Maka thaqulat, beratlah timbangan amal baiknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat, siapa yang menyepelekan amal-amal soleh, bekal-bekal akhirat, ya, maka dia akan masuk ke dalam hawiyah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, itulah yang dikatakan qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada saat itu sangat takut. Kenapa takut? Ya karena baru nyadar, belum berbekal. Baru sadar, belum berbekal. Karenanya sahabat percikan iman, kita bareng-bareng berbekal sedikit demi sedikit, ya. Tiap pagi kita bertemu, berbekal lah. 45 menit kita berbekal. Walaupun sudah hafal, sudah ngerti, semoga ini jadi peringatan ulang. Kalau belum tahu, semoga ini jadi penambahan ilmu kita. Kalau masih ragu, semakin menguatkan keyakinan kita. Jadi kita lakukan percikan iman. Sepercik, terus setetes. Semoga itu menjadi thaqulat mawazinuh. Itu yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Semoga dengan begitu kamu berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Itu. Jangan sampai qulubu yauma idzi wajifah. Jangan sampai kita menjadi orang yang pada hari itu
ketakutan yang luar biasa karena memang tidak punya bekal apapun. Mari sahabat tercinta, bareng-bareng, kita bareng-bareng berbekal, ya. Nah, di ayat ini, sahabat-sahabat tercinta, ada juga. Nah, lihat ayat ke-10 ya, sampai 14-nya. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, mereka berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan pada kehidupan semula? Aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga bila tulang belulang kita sudah menyatu dengan tanah? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka katakan, kalau demikian sungguh proses pengembalian yang merugikan. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, makanya bicara tentang kebangkitan harus pakai hati, harus pakai iman. Karena itu di luar wilayah logika. Kalau logika itu kan harus bisa dibuktikan secara empirik atau bisa dijelaskan secara logis, ya. Jadi yang namanya ilmu itu bersifat logiko, hipotetiko, verifikatif. Itu ilmu. Ya, kalau kita madhab empirisme. Jadi logiko, hipotetiko, verifikatif. Jelas, dalam dunia keilmuan seperti itu. Baik yang berbasis pada pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif, tentu saja logika-logika ilmiah yang kuat. Kalau kuantitatif itu pembuktian-pembuktian. Dua-duanya ada wilayahnya. Dua-duanya benar untuk memahami fenomena alam. Tapi kalau fenomena akhirat, nih, rasio logika ini, empirisme itu tidak berlaku. Kenapa? Dan nggak bisa dijelaskan atau teman-teman. So, bagaimana kulit dan daging yang sudah berubah menyatu dengan tanah balik lagi? Coba jelaskan. Nggak bisa. Makanya orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan mengatakan, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah benar? Nah, jadi kalimat tanya di sini bukan bertanya, tetapi kalimat tanya yang menunjukkan ketidakpercayaan. Apa benar gitu? Nah, gitu. Apa benar kita ini akan dibangkitkan? Apa benar tulang belulang yang sudah nyatu dengan tanah bakal balik lagi? Kalau benar teh eta hebat pisan, kerugian atau untuk kita-kita. Itu kalimat menunjukkan ketidakpercayaan alias melecehkan. Gitu. Makanya bagi orang yang sombong dengan intelektualnya, ada ungkapan agama itu pelarian orang-orang yang putus asa, katanya gitu. Ya. Jadi ada seorang ibu cerita sama saya, Pak Am, suami saya mah kalau diajak ngomong agama itu gini, ya itu malah pelarian orang-orang putus asa, katanya gitu. Jadi karena tidak bisa menemukan solusi, akhirnya dia lari ke agama, kata suaminya itu. Nah, teman-teman, ini kan kesombongan, keangkuhan intelektual, ya, keangkuhan intelektual. Dia pikir yang namanya hidup itu selalu bisa dijelaskan secara rasional. Ada fenomena-fenomena kehidupan dunia saja yang tidak bisa dijelaskan. Terlalu rumit untuk dijelaskan. Kita ini manusia sangat lemah, ya. Jangan sombong dengan akal kita. Sungguh, satu saraf saja sama Allah dicabut, tentu saja kita ini akan bermasalah dalam berpikir, berperilaku. Jadi jangan sombonglah dengan intelektualitas kita. Karena Allah berkuasa mencabut apapun yang ada di genggaman kita. Nah, ada orang-orang yang sombong dengan intelektualnya. Sombong dengan rasionalitasnya. Sombong bahwa dirinya itu orang yang rasional, penuh ilmu, banyak ilmu. Mereka bilang, "A'inna lamarduduna fil hafirah?" Apakah kita benar-benar akan dikembalikan ke kehidupan semula? Aidza kunna idhaman nakhirah? Apakah
tulang belulang kita yang sudah jadi tanah, sudah hancur itu benar bakal dibalikin lagi? Nah, gitu. Lalu di ayat 13 dan 14-nya, fa innama hiya zazratu wahidah fa idahum bisahirah. Bagi Allah itu pengembalian manusia dari yang tadinya tanah balik lagi, fa idahum bisahirah. Dengan kuasa Allah, maka manusia akan berada di suatu tempat, akan dikumpulkan di suatu tempat. Nah, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, jadi di sini ayat menegaskan bahwa bagi Allah mah mengembalikan jasad kita yang udah nyatu dengan tanah teh gampang. Fa idzahum bisahir. Tiba-tiba kamu akan berada di satu tempat. Setelah kamu berada di alam kubur, fa innama hiya zajratu wahidah. Dengan kuasa Allah, kamu akan dikembalikan dengan satu tiupan saja, kamu akan kembali. Fa idzahum bisahirah. Kamu akan berada di tempat yang rata. Kamu berada di satu tempat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kami mereka akan kembali. Kemudian kami akan membuat perhitungan atas mereka. Sahabat-sahabat tercinta, ya, umur kita dikasih, jasad dikasih sama Allah. Apa? Akal dikasih. Apa sih milik kita? Coba, apa milik kita? Seluruh anggota tubuh kita diberikan oleh Allah. Akal kita diberikan oleh Allah. Kemampuan berbicara diberikan oleh Allah. Inna ilaina iyabahum. Pada akhirnya kamu akan balik kepadaku. Wa inna alaina hisabahum. Dan kami pada akhirnya akan mengaudit titipan-titipan itu. Nah, jadi sahabat yang Allah muliakan, kita berkumpul pada pagi ini melalui media-media yang ada untuk supaya kita bisa menjawab hisab Allah. Kesehatan kita digunakan untuk apa? Umur kita digunakan untuk apa? Masa kuat digunakan untuk apa? Seberapa berjuang kita mencari ilmu? Seberapa halal kita mencari harta? Bagaimana kita menghabiskannya? Ini kan semua pertanyaan-pertanyaan yang harus kita siapkan jawabannya. Nabi SAW bersabda, fa idzahum bisahirah. Ketika itu kamu berada di satu tempat. Saat itulah la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Dua telapak kaki manusia tidak bergeser dari tempatnya. Tidak akan berpindah dari tempatnya. Hatta yus'ala an arba'in. Sampai dia dimintai dulu pertanggungan jawabnya tentang 4 hal. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Ghasyiyah, inna alaina hisabahum, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya manusia itu bakal kembali kepadaku, bakal dibangkitkan kembali. Kemudian bukan hanya dibangkitkan, thumma inna alaina hisabahum. Kami akan mengaudit mereka. Kami akan menghisab mereka. Apa hisabnya? Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dikatakan, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Dua telapak kaki manusia tidak bisa melangkah sebelum dia dimintai tentang 4 hal. Ditanya, dihisab tentang 4 hal. 1, an umrihi fima afnah. Tentang umur, dihabiskan untuk apa? Kenapa umur, sahabat? Karena ini hak prerogatif Allah. Coba kita perhatikan. Ada yang dipanggil masih muda, baru lahir saja sudah dipanggil. Ada yang dipanggil saat usia remaja. Ada yang dipanggil saat usia dewasa. Ada yang dipanggil saat usia 40, 50, 60. Ada yang anaknya dipanggil lebih dulu sebelum ibu bapaknya. Nah, berarti umur itu benar-benar hak prerogatif Allah. Makanya an umrihi fi ma'afnah. Tentang umur, kamu habiskan untuk apa? Tentang umur, teman-teman sekalian.
Karenanya tiap pagi kita bertemu di sini ya mensyukuri umur, ya, mensyukuri umur. Dan umur ini benar-benar Allah yang ngasih. Coba Anda perhatikan. Ada orang yang masih muda, sehat, meninggal mendadak. Ada orang yang sudah masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, padahal sudah berumur, nggak meninggal-meninggal. Jadi gimana itu? Inilah kita harus yakin. Umur itu benar-benar hak prerogatif Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila seseorang itu ajalnya tiba, tidak ada yang bisa menangguhkan. Tapi walaupun kita berada di kondisi sangat bahaya, kalau secara akal manusia mah nggak akan selamat. Tapi kalau nyawa itu, umur itu masih Allah kasih, kita tidak akan mati. Makanya wa thumma inna alaina hisabahum. Kami akan menghisab umur. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Masa kuat kita. Baik secara fisik, secara ekonomi, ya. Teman-teman yang oleh Allah diberi masa muda lagi sehat. Nah, itu akan dimintai pertanggungjawab. Bapak Ibu yang sedang punya power, kekuasaan, nah akan ditanya. Dipakai apa itu? Pokoknya masa kuat aja. Ketika kita sedang diberi harta, ya, itu kan masa kuat nih, dimintai pertanggungjawab. Ketika kamu kuat, digunakan untuk apa? Ketika fisikmu kuat, ketika hartamu kuat, ketika ilmumu kuat, ketika relasimu itu kuat, ketika pengaruhmu itu kuat, dihabiskan untuk apa? Ya. Yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bihi. Ditanya. Allah memberikan kemampuan kepada kita berpikir, akal. Nah, dipakai apa akal kita? Sejauh mana kita berusaha menghiasi kita dengan ilmu? Karena Allah sudah berikan akal. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilam ma tashkurun. Seringkali kamu tidak berterima kasih, udah diberi indera, diberi akal. Nah, akalmu itu digunakan untuk apa? Apakah hanya mikirin duniawi? Yang paling parah mikirin keburukan? Ataukah kamu memikirkan dunia supaya digunakan untuk akhirat? Akal. Ya. Saya bisa ada di sini kan Allah ngasih akal. Anda teman-teman bisa menyimak pembahasan saya karena Allah memberikan akal kepada kita. Nah, tentang akal. Yang keempat, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta. Bagaimana kita berjuang mencari harta dan bagaimana kita menghabiskan harta itu. Bagaimana kita berjuang. Jadi kita dituntut berjuang mencari harta yang halal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau kita sudah berjuang mencari harta kita kurang, nah itulah ujian kita. Kalau kita sudah berjuang mencari harta itu berlimpah, ujian juga dihabiskan untuk apa? Wa fima anfaqahu, dihabiskan untuk apa hartamu? Nah, sahabat yang Allah muliakan, jadi di ayat ini ada kalimat penting, ya. Fa innama hiya zajratu wahidah. Nggak usah bingung, pengembalian kamu itu dengan satu tiupan saja. Fa idahum bisahirah. Saat itu kamu berada di tempat yang rata. Kamu akan dihisab. Firman Allah. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Ada penguatan lagi. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami memasang timbangan. Memasang timbangan yang akurat. Liyaumil qiyamah. Pada hari kebangkitan. Fala tudlamu nafsun syai'a. Saat itu sedikit pun kamu tidak akan dizolimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Sekiranya kamu berbuat baik sekecil apapun, kami tunjukkan. Sekiranya kamu berbuat buruk sekecil apapun, kami tunjukkan. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami yang membuat perhitungan. Wa kafa bina hasibin. Ini yang dijelaskan di dalam ayat Al-Anbiya ayat 47. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ini ayat yang sedang kita bahas itu luar biasa
berkaitan dengan masalah kebangkitan, masalah hisab, masalah bahwa yang menyelamatkan kita itu hanyalah amal, masalah bahwa semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat yang sedang kita bahas, An-Nazi'at, ayat 6 sampai dengan ayat 14. Insya Allah, ya, hari Senin depan akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ayat ke-15 sampai berikutnya. Semoga Allah menolong kita. Semoga kita bisa menggunakan apa yang Allah titipkan. Apa yang Allah titipkan untuk menjadi bekal saat kita sudah berpulang. Karena manusia itu di dunia ditugaskan untuk membekali diri. Berbekal sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu sahabat-sahabat tercinta, ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.